Inilah taktik Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia di Round 4. Sebuah strategi besar yang dipersiapkan dengan penuh perhitungan untuk menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Garuda melangkah sejauh ini dan publik Indonesia menaruh harapan begitu tinggi. Kini, Patrick Kluivert hadir bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai arsitek mimpi yang berusaha menyatukan potongan-potongan puzzle bernama Timnas Indonesia. Kluivert melihat tim ini bukan sekadar kumpulan 11 pemain, melainkan sebuah kesatuan yang harus bergerak seperti orkestra. Setiap pemain punya perannya masing-masing, dan setiap peran harus dimainkan dengan sempurna. Inilah filosofi yang ia bawa dari Eropa, sebuah filosofi yang mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, antara keberanian dan kedewasaan. Formasi utama yang ia siapkan adalah 4-3-3, dengan kemungkinan transisi ke 4-2-3-1. Skema ini memberi fleksibilitas. Saat menekan, Garuda bisa tampil agresif, sementara saat bertahan, lini tengah diperkuat agar lawan kesulitan menembus. Di bawah Mistar, Emil Audero berdiri tegak sebagai penjaga terakhir. Pengalamannya di Serie A Italia membuat ia terbiasa menghadapi striker-striker kelas dunia. Di depannya, duet Jay Itzes dan Kevin Dix jadi tembok pertahanan. Itzes dikenal dengan ketenangan dan kecerdasannya membaca arah bola, sementara Dix punya keunggulan fisik dan kemampuan duel udara. Keduanya diharapkan saling melengkapi, bagaikan baja yang sulit ditembus. Di sisi kanan ada Sandy Walsh, bek modern dengan naluri menyerang yang tinggi dan umpan silang akurat. Dari sisi kiri, Calvin Verdong hadir dengan keseimbangan, solid dalam tahan, namun berani naik membantu serangan. Dengan dua fullback ini, serangan Indonesia bisa melebar, menciptakan ruang untuk lini depan. Lini tengah adalah otak permainan. Tom Hay akan menjadi pengatur tempo, memastikan aliran bola tetap rapi dan terkontrol. Pelupesi ditugaskan sebagai jangkar, memotong serangan lawan, dan menjaga stabilitas. Sementara Mark Klok jadi motor energi, pemain yang bisa mendistribusikan bola, mengeksekusi set piece, sekaligus memberi semangat pada rekan-rekannya. Di sektor sayap, ada Miliano Jonathans dan Orat Mangun. Dua pemain muda yang penuh kecepatan dan keberanian menusuk pertahanan lawan. Jonathans diharapkan bisa menjadi pembeda dengan dribblenya, sementara Orat Mangun punya naluri mencetak gol dari sisi lapangan. Dan di ujung tombak, Ole Romeni berdiri sebagai striker utama. Seorang predator di kotak penalti yang diharapkan mampu mengubah peluang sekecil apapun menjadi gol emas. Taktik utama Kluivert adalah pressing tinggi. Ia ingin para pemain Garuda berani menekan lawan sejak dari belakang, memaksa mereka melakukan kesalahan. Begitu bola direbut, transisi cepat menjadi senjata utama, memanfaatkan kecepatan winger dan umpan-umpan langsung dari lini tengah. Namun, pressing tinggi juga punya risiko. Stamina terkuras dan ruang di belakang terbuka. Karena itu, komunikasi antar lini harus sempurna. Kluivert juga menaruh perhatian besar pada bola mati. Tendangan bebas, tendangan sudut, bahkan lemparan ke dalam akan dilatih secara khusus. Itzes dan Romeni menjadi target utama di duel udara. Dalam laga besar, satu gol dari situasi bola mati bisa jadi penentu sejarah. Namun, yang paling penting bukan sekadar taktik di atas kertas. Kluivert sadar yang membedakan Indonesia dengan Arab Saudi atau Irak bukan hanya soal teknik, tapi mentalitas. Ia ingin para pemain Indonesia tampil tanpa rasa takut, tanpa keraguan, meski menghadapi stadion penuh sorakan lawan. Jika kalian percaya pada diri sendiri, jika kalian percaya pada tim ini, maka semua mungkin terjadi, begitu pesan yang ia tanamkan. Arab Saudi datang dengan sejarah 6 kali tampil di Piala Dunia. Irak punya tradisi sepak bola keras dan disiplin. Kedua lawan ini jelas di atas kertas lebih kuat. Tapi Kluivert percaya, di lapangan yang terpenting bukanlah siapa favoritnya, tapi siapa yang mampu memaksimalkan momen. Round 4 bukan sekadar pertandingan. Ini adalah ujian karakter, ujian mental, dan kesempatan emas untuk menulis sejarah baru. Dengan susunan Audero, Itzes, Dix, Walsh, Verdong, Hay, Pelupesi, Klok, Jonathans, Orat Mangun, hingga Romeni, Garuda akan tampil dengan wajah baru. Dan ketika peluit panjang berbunyi, hasil akhirnya memang akan tercatat sebagai angka. Tapi lebih dari itu, dunia akan melihat. Indonesia kini bukan lagi tim penggembira, melainkan tim yang berani menantang raksasa. Pertanyaannya tinggal satu, mampukah Garuda terbang tinggi di Round 4 dan membuat sejarah yang takkan pernah dilupakan?